Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Pianti dari kelas manajemen reguler 2B. Saya akan mempresentasikan review kewirausahaan. Yang pertama, materi marketing intelijen dalam penumbuhan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi yang terjadi akibat perubahan struktur usia penduduknya karena proporsi usia produktif di atas 2/3 dari total penduduk dan sekitar 50,36% penduduk karena usia produktif pada dasarnya adalah generasi milenial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan pemasaran dalam menumbuhkan jiwa wirausaha pada generasi milenial dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis deskriptif. Kegiatan marketing intelijen ini tidak harus dilakukan secara kelompok, tetapi dapat dilakukan secara mandiri atau sendiri. Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. 50,36% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial. Di Indonesia pada generasi milenial memiliki kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang tumbuh dan berkembang, seperti hadirnya bisnis e-commerce yang merupakan karya asli anak bangsa yang mampu memfasilitasi generasi milenial yang memiliki semangat untuk berwirausaha juga dapat berkembang. Selain bisnis e-commerce, hadir pula bisnis yang bergerak di bidang transportasi online, semisal transportasi online Gojek, Grab, Uber, dan masih banyak lagi. Lahirnya bisnis e-commerce dan transportasi online ini merupakan hasil inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mewujudkan kemandirian secara ekonomi bagi generasi milenial di era digital ini. Menurut Sebastian dan kawan-kawan menyebutkan bahwa generasi milenial memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, di antaranya adalah dalam melaksanakan segala aktivitas maupun kegiatannya. Generasi milenial menginginkan segala sesuatunya dilakukan serba cepat, sulit bertahan dalam pekerjaan yang sama dalam waktu yang relatif lama, sangat dinamis, kreatif, inovatif, dan sangat friendly dengan media sosial dan berkembang di bidang teknologi. Dunia industri saat ini jika ingin menjangkau segmen generasi milenial harus mulai meningkatkan cara-cara dari sebelumnya, mengingat generasi milenial telah mampu merubah cara pikir sebagai seorang konsumen yang lebih mengutamakan sisi emosi, keinginan, kebutuhan, dan tuntutannya. Maka dunia industri harus mampu mendeteksi perubahan berpikir tersebut. Marketing intelijen merupakan manifestasi dari sebuah kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu atau data agar sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Terdapat 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini, yaitu meliputi produk intelijen, kompetitor intelijen, customer understanding, and marketing understanding. Dalam strategi pemasaran modern seringkali menggunakan database marketing ini untuk aktivitas data mining. Aktivitas ini dilakukan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan guna mempermudah dalam menemukan pengetahuan baru. Menariknya, dalam aktivitas database marketing memanfaatkan teknologi yang ada, mulai dari proses pengumpulan data sampai dengan analisis datanya. Salah satu teknik analisis yang bisa digunakan adalah SAS atau juga bisa menggunakan OLAP, dan masih banyak lagi tools yang bisa digunakan. Jiwa entrepreneur sendiri selalu berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman.
Namun ada hal yang tidak pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk atau jasa yang baru, menciptakan bisnis yang baru, atau bahkan mengembangkan bisnis yang sudah ada. Menciptakan nilai tambah dengan memakai cara baru dan berbeda dari sebelumnya merupakan poin inti dari kewirausahaan agar dapat bersaing secara kompetitif dengan para pesaingnya. Menurut Zimmer, dalam Hatta terdapat beberapa pendekatan metode dalam penciptaan nilai tambah, diantaranya adalah melalui proses penemuan pengetahuan yang baru, atau juga bisa memberikan nilai tambah dengan mengembangkan teknologi yang baru, atau bisa juga dengan cara memperbaiki produk atau layanan jasa yang sudah ada saat ini, atau bahkan dapat menemukan cara yang lebih efisien dengan sumber daya yang lebih sedikit. Generasi milenial ini pada tahun 1993 berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Carlson menyatakan hal yang sama dengan Mannheim terkait dengan karakteristik generasi milenial berdasarkan tahun lahirnya. Carlson menyebutkan periode 1983 sampai 2001 merupakan rentang tahun pada generasi milenial. Buka WhatsApp dari Mas. Carlson menyebutkan periode tahun 1983 sampai tahun 2001 merupakan rentang waktu tahun kelahiran para generasi milenial. 1982 sudah mulai masuk prasekolah dan mereka yang lahir pada tahun 2000 lulus dari sekolah menengah atas dan istilah ini populer pada tahun 1987. Hasil penelitian dari Lancaster dan Stillman menghasilkan karakteristik yang melekat dalam diri generasi milenial. Lancaster dan Stillman menyatakan bahwa generasi milenial memiliki sikap yang realistis, sangat menghormati perbedaan yang ada, lebih senang bekerja sama dalam tim, serta memiliki sikap optimis dan percaya diri yang tinggi dalam setiap hal yang dilakukan. Dan ternyata generasi milenial memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang sangat pragmatis dalam menyelesaikan masalah. Kedua, dengan materi wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangun desa. Kartika, yaitu potensi kaum muda di desa, dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat dengan memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan pembangunan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Bila mencermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Wisata Ninglanggeran dan Nur Agis Aulia, pendiri gerakan Indonesia lainnya, khususnya dalam hal menginisiasi gerakan pembaharuan masyarakat desa dengan pendekatan kewirausahaan. Sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pembangunan. Kiprah dan peran strategi dari Sugeng. Lenggarengan dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata, dengan menciptakan konsep dasar bagi kegiatan kepariwisataan di Desa Nanglageran. Lambat laun tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Aulia melalui gerakan Banten Bangun Desa menjadi penting proses identifikasi aset dan potensi desa.
BBD dijelaskan tentang kontribusi bagi desa Banten khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Karakter mendasar dari seorang wirausaha menurut Asi Ari adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Bila menemui kerugian dimaknai sebagai jalan untuk keuntungan. Seperti umpan dalam kail yang diberikan untuk dimakan ikan yang akan dipancing. Dengan kata lain, sikap positif dimunculkan oleh wirausaha sebagai bagian yang harus ada dalam dirinya masing-masing. Selain itu juga adanya unsur kreativitas yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Kreativitas kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Sektor yaitu adanya konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Pengalaman praktek yang dilakukan oleh kedua wirausaha muda dalam kajian ini menunjukkan adanya memobilisasi partisipasi elemen masyarakat dengan melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Selain itu, terdapat usaha untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam melakukan aktivitas membangun desa dengan menjalin komunikasi, koordinasi bersama dalam melakukan aktivitas, membangun desa dengan menjalin komunikasi, koordinasi, dan berjejaring antar aktor pemuda dengan aktor komunitas sosial maupun kelembagaan desa tersebut. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat dengan secara luas. Desa Nanglegeran terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Wisata yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari anggota PKK, kelompok tani, pemerintah desa, serta pemuda Karang Taruna. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari konsep partisipasi yang menjadi krusial dalam proses pembangunan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Kesejahteraan desa dalam pembangunan masyarakat desa secara teoretis dalam dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat menjadi sasaran memiliki andil apapun dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan, sementara pada pendekatan partisipasi antara perencana. Pemerintah pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah itu terlibat dengan program yang direncanakan mereka atau tidak. Adanya pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dalam membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dan masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Tiap-tiap komponen kelembagaan tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri yang karena itu perlu diatur dan disepakati sehingga menjadi upaya sinergis yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Keberfungsian dari jejaring antara kelembagaan tersebut dapat menunjukkan tingkatan interaksi yang menunjukkan komitmen, keterlibatan, dan tingkat ikatan yang hendak dibangun antar mitra jejaring.
Usaha merawat jejaring kelembagaan pemuda desa ini penting karena adanya kebutuhan antar individu sebagai upaya untuk fokus pada sumber daya yang dimiliki, namun sekaligus dapat mengakses kesempatan lain yang tidak mungkin terpenuhi jika diakses sendiri secara langsung. Satu hal yang mesti dipahami, jejaring bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya secara alamiah. Jejaring melibatkan proses aktif yang dinamis, termasuk juga konflik dan negosiasi baik secara internal maupun dengan faktor eksternal yang menjadi target perubahan. Oleh karena itu, jejaring memerlukan adanya komitmen aktif untuk melakukan pembelajaran lessons drawing agar dinamika serta konflik dapat dikelola. Pamungkas dalam Puspitasari 2012, atas dasar itulah diperlukan adanya kemampuan untuk membangun dan merawat jejaring yang ada. Belajar dari pengalaman kedua wirausaha muda tersebut, masing-masing memiliki kemampuan dalam menginisiasi jejaring para pihak sekaligus aktivitas kolaboratif yang mendukung proses pencapaian tujuan kegiatan ekonomi dalam rangka menjawab problem sosial desa. Kedua wirausaha muda desa ini mampu merawat relasi dengan para pihak yang dimulai dengan memastikan ikatan nilai kerjasama, sinergi, dan partisipasi di internal organisasi, kelembagaan, komunitas lokal desa. Kondisi ini menjadi basis gerakan kedua wirausaha muda untuk kemudian memperoleh dukungan dari pihak pengambil kebijakan di daerah dan perusahaan swasta. Secara jangka panjang memunculkan kekuatan strategis bagi kedua wirausaha muda desa ini untuk membangun kerjasama atau kemitraan ekonomi bisnis sehingga berdampak pada kemajuan dan perkembangan usaha rintisan mereka. Dalam proses bermitra strategis tersebut tidak lepas dari kapasitas kepemimpinan melalui cara-cara kreatif dan inovatif. Keteladanan menjadi bagian dari realisasi nilai kepemimpinan dengan cara-cara yang baik. Membangun kerjasama serta saling menghormati. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat tumbuh, maju, dan berkembang bersama dalam mewujudkan usaha pembangunan desa sejahtera berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.